Ada yang mengantuk kan? Mengantuk kok? Yes. Tidak ada yang mengantuk? Tidak. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Living under His anointing. Living under His anointing. Saudara semua mau hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Amin. Ya. Bagaimana kita hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan? Yang paling nyata sekali bagaimana? Yang dipentingkan di dalam kehidupan kita apa? Kalau kita hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Saudara, tadi kita kesini pagi-pagi, kita ngapain sih? Berdoa. Nah, kalau kita hidup di dalam kuasa pengurapan Tuhan, di bawah kuasa pengurapan Tuhan, berarti kita harus berdoa, bukan sembarang doa biasa. Berarti ketika kita hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan, segala sesuatu yang kita doakan adalah doa yang diurapi. Apakah kita sudah berdoa dengan doa yang diurapi? Tidak ada jawaban. Ya. Doa yang diurapi itu seperti apa? Ya kan? Yakobus 5. Kita buka dalam Yakobus 5 ayat 13. Yakobus 5 ayat 13. Jikalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, kalau kita hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan, seharusnya doa kita adalah doa yang diurapi. Apakah doa yang diurapi itu seperti doa yang panjang lebar? Apakah doa yang diurapi itu seperti doa yang begitu panjangnya, begitu indahnya kata-kata? Kata-katanya itu semua ditaruh semua di situ, semua kata-kata ditaruh, ataukah semua ayat firman Tuhan dibaca, disebutkan dalam doa? Itukah doa yang diurapi? Ya. Kita belajar di sini kalau kita hidup betul-betul hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Seharusnya setiap doa kita itu adalah doa yang diurapi. Dan doa yang diurapi itu adalah seperti doa daripada Elia. Firman Tuhan berkata, Elia itu manusia biasa. Ya, sama seperti kita, artinya makan, minum, mandi, jalan-jalan, tidur, ya kan?
berbicara, sama seperti kita. Ada nafasnya, sama seperti kita juga semua. Ya kan? Tetapi dia seorang nabi. Dan nabi yang diurapi Tuhan. Ya. Dan Alkitab mencatat di Yakobus, dari perjanjian lama dimasukkan di Yakobus, ya, bahwa Elia ini orang biasa. Tetapi dikatakan di sini ia telah bersungguh-sungguh berdoa, ya, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi. Ketika ia bersungguh-sungguh berdoa, hujan tidak turun. Ya. Selama berapa? 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya. Kalau di sini di Indonesia atau di mana di dunia, orang bisa menghentikan hujan mungkin sehari, 2 hari, 3 hari dengan seperti panggil orang tuh, ya, apa? Nah, seperti itu, ya. Tapi kalau 1, 2, 3 hari, kadang-kadang juga ada yang gagal, nggak bisa, ya kan? Untuk apa? Jangan hujan, karena ada event, karena ada acara. Ya. Tetapi seorang yang bernama Elia, dia menghentikan hujan. Dia berdoa menghentikan hujan. Bukan 1, 2, 3 hari. 3 tahun 6 bulan. Tidak ada hujan sama sekali 3 tahun 6 bulan. Gimana saudara rasanya? Itu tanah itu sudah pecah-pecah semuanya. Ya. Kemarau itu bukan kemarau lagi, sudah kering kerontang semua, sudah tidak ada kata kemarau, udah kering sama sekali. Ya. 3 tahun 6 bulan. Ya. Dan dikatakan di sini ketika dia berdoa lagi, maka hujan itu turun. Ya. Nah, doa yang diurapi, anointed prayer, ini yang kita butuhkan. Dan itu bukan sebetulnya yang kita butuhkan, itu seharusnya ada di bawah, di dalam kehidupan setiap orang yang betul-betul hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Ya. Bila tidak, maka dia bukan dan belum diurapi Tuhan. Dia belum hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Ya. Coba kita lihat terlebih dahulu di dalam Raja-Raja. Apa sih yang dia doakan? 1 Raja-Raja 17. Ya, 1 Raja-Raja 17. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ya, saya tidak menyebutkan selanjutnya karena saya mau yang ayat pertama. Ya. Berkatalah Elia orang Tisbe. Berkatalah Elia. Kalau tadi kita baca di Yakobus, Elia sungguh-sungguh berdoa. Ya, Elia sungguh-sungguh berdoa. Tetapi ketika kita lihat di sini 1 Raja-Raja 17, tidak ada kata doa di sini. Tapi apa? Berkatalah Elia. Dia berkata kepada Ahab, ya, bahwa demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ketika ia mendengar, ketika ia mendapat firman Tuhan, ya, dia mendengar firman Tuhan, dia mendapat firman Tuhan bahwa Tuhan akan menghendaki untuk tidak ada hujan selama dia menghendaki tidak ada hujan. Tuhan perintahkan kepada Elia
untuk berdoa atau untuk berbicara? Ketika saat itu, langsung Tuhan sampaikan kepada Elia, katakan kepada Ahab, karena Tuhan memang mau mengadakan hukuman atas bangsa Israel, yang rajanya adalah Ahab, yang betul-betul sudah keluar dari kehendak Tuhan, sangat menyakiti hati Tuhan. Dan Elia berkatanya bukan kepada siapa-siapa saja, langsung ditujukan kepada raja ini. Berkata kepada Ahab, tidak akan ada embun. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata kepada pohon ara, saudara ingat? Ketika dia melihat pohon ara itu tidak ada buahnya, kemudian dia berkata kepada pohon ara itu apa? Mulai hari ini tidak akan ada lagi orang yang akan melihat atau mendapatkan buah daripadamu. Artinya pohon ara itu akan mati. Ketika saat itu apakah Tuhan Yesus berdoa? Kita lihat di dalam Markus 11 ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Saudara, Yesus menjawab supaya murid-muridnya itu berkata, percayalah. Ya, pada saat itu murid-murid itu masih bingung. Tuhan kok bisa ngomong begitu saja sambil lalu lewat begitu melihat pohon ara tidak berbuah. Dia berkata, mulai hari ini gak akan ada orang yang akan memakan buahmu lagi. Dan itu pohon jadi kering esok harinya. Bingung murid-murid, kok bisa? Karena itu sesuatu hal yang gak mungkin. Yang kemarin segar, sekarang begitu mereka lewat, mati, kering, langsung kering, mati, tidak bisa tumbuh lagi. Dan Yesus katakan, karena itu percayalah. Percayalah dengan iman. Ya, dan Tuhan berkata, bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau seseorang itu memiliki iman, ketika seseorang itu berkata kepada gunung ini untuk beranjak, maka gunung tersebut akan beranjak. Ketika seseorang itu waktu berkata, menyampaikan itu dengan yakin dan percaya dan sungguh-sungguh, berkata kepada gunung, beranjaklah, pindahlah, maka gunung itu akan pindah. Ketika seseorang ini percaya akan kemampuan kuasa daripada Allah, apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Ya. Seringkali kita sudah sering banyak berdoa, betul? Saudara banyak berdoa. Tapi ketika engkau menyampaikan doa atau berdoa itu, sungguh-sungguhkah engkau percaya akan kuasa daripada Allah, Bapak? Ada yang belum. Karena masih ragu. Karena yang diminta itu kadang-kadang gak bisa, gak mungkin. Ketika yang diminta itu sesuatu yang gak mungkin, saudara pasti akan merasa ragu-ragu. Tapi ketika saudara merasa bahwa yang kau minta itu sesuatu yang mungkin, saudara percaya banget. Nah ini kebalik saudara, betul gak? Kebalik. Kalau itu sesuatu yang biasa, tidak membutuhkan imanmu,
Tapi untuk sesuatu yang tidak mungkin, disitulah engkau perlu percaya kepada Tuhan Allah Bapa. Kalau kita berdoa, kita hanya asal saja. Hanya minta asal saja atau berkata asal saja. Tidak ada iman percaya, tidak ada faith. Maka itu tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi ketika kita berdoa dengan kita menaruh iman, percaya, artinya di sini percaya adalah kita tahu bahwa Tuhan Allah Bapa berkuasa dan kita tidak membatasi kuasanya Dia. Itu baru iman. Ya. Alkitab juga mencatat di sini ya, kita buka coba di dalam tentang Tuhan berkata, ya, Kejadian dari awal kita lihat. Kejadian 18 tentang sesuatu yang tidak mungkin, itu adalah miliknya Tuhan. Kejadian 18 ayat 14. Ketika saat itu Tuhan menyampaikan bahwa kepada Abram dan Sarah untuk bisa memiliki anak. Tetapi karena usia mereka sudah lanjut, ya, banyak orang yang mungkin tidak percaya, dan salah satunya adalah Sarah itu sendiri, istrinya Abraham itu sendiri tidak percaya bahwa ia dapat melahirkan seorang anak karena dia sudah tua dan sudah mati haid. Ya. Ayat 13 deh kita membawa, ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berbirahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saudara, kalau kita menyangkal Tuhan atau tidak mengaku kepada Tuhan, Tuhan tahu. Ya, Sarah nyangkal, enggak, aku enggak tertawa. Tapi Tuhan tahu kamu tertawa. Ya. Di dalam Kejadian di sini dikatakan, adakah sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan? Tetapi kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, adakah tulisannya adalah kata-kata, is anything too hard? Is anything too difficult? Is anything too wonderful? Adakah sesuatu yang terlalu sulit? Adakah ada sesuatu yang terlalu ajaib bagi Tuhan? Atau adakah sesuatu yang terlalu sukar bagi Tuhan? Tuhan berkata demikian. Ya, ini fondasi dari dasar anointed prayer, dasar dari doa yang diurapi. Harus tahu dulu bahwa pertanyaan Tuhan ini, adakah sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan? Nah, ini penting. Adakah sesuatu yang sukar bagi Tuhan? Ya. Adakah sesuatu yang sulit bagi Tuhan? Kalau kita memiliki pemikiran bahwa saatnya semuanya ini sulit, keadaanku ini sulit, keadaanku ini sukar, keadaanku ini aku menghadapi sesuatu yang mustahil. Abram dengan Sarah adalah mustahil untuk bisa memiliki seorang anak. Mereka sudah tua, lanjut usia, sudah mustahil. Tetapi keadaan di mata Tuhan adalah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang ngomong amin. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia sukar sekali, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi manusia sulit bukan main, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Ini dasarnya.
Kalau kita tidak tahu apa bagi Tuhan, maka ketika kita berdoa, ketika kita berdoa, mulai bimbang. Seperti Sarah juga ngatain pada dirinya sendiri, mana bisa, aku sudah tua. Nah, mulai bimbang seperti itu. Di Yeremia 32 ayat 27 sekali lagi Tuhan berkata, 26, firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Lagi dia berkata, akulah Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu pun yang mustahil bagiku? Akulah Tuhan segala dari yang hidup. Ya, adakah yang terlalu sulit bagiku? Is there anything too difficult for me? Is there anything too hard for me? Ada enggak saudara yang sukar bagi Tuhan? Ada enggak? Enggak ada kan? Ini dasarnya. Sehingga ketika Yesus melewati pohon ara itu dan dia berkata langsung, ada yang sukar nggak bagi dia? Nggak ada. Tapi murid-murid bingung, nggak tahu, belum mengerti. Oh begitu. Kalau kamu percaya akan apa? Percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya akan apa? Have faith apa? Memiliki iman yang apa? Bahwa tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Itu perlu iman, percaya di situ. Dan kalau kita tahu ini, hanya itu saja. Nggak ada yang sulit bagi Tuhan. Nggak ada yang sukar bagi Tuhan. Maka ketika orang yang percaya tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit bagi Tuhan, orang itu berkata, kata Tuhan Yesus, berkata kepada gunung ini, gunung maksudnya Tuhan menyampaikan, kalau gunung itu besar, berkata pindahlah, maka gunung itu akan pindah. Karena tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tetapi ketika engkau memperkatakan itu, apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang kau perkatakan itu, apakah sudah ketika engkau tinggal di dalam Dia dan Dia di dalammu? Nah, itu baru bisa terjadi seperti itu. Yohanes 15 ayat 7. Tuhan berkata di sini, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Ini saudara, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, maka pengurapan itu baru akan terjadi. Dan ketika pengurapan itu sudah terjadi, dan setiap apa yang kita minta, keluarkan, perkatakan, dan itu akan dikerjakan. Ada tudung, ada pengurapan. Tetapi ketika mau tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Elia dikatakan Elia orang biasa, tetapi dia tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam dia. Sehingga ketika Bapa berkata, berkatalah kepada Ahab, sampaikan firmanku, aku menghendaki untuk tidak ada hujan. Waktu Elia menyampaikan kepada Ahab, dia tidak mikir, kalau aku ngomong ini, kalau terjadi, aku juga susah, aku juga kering. Tapi ketika dia menyampaikan itu, dia under the anointing of God the Father. Dia berada di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Sehingga ketika dia menyampaikan hal tersebut, dia cuma berkata. Dia tidak berdoa 7 hari, 7 malam
Tidak, dia cuma berkata, demi Tuhan Allah yang hidup, mulai hari ini tidak akan ada turun hujan, tidak ada embun. Dia berkata, sama seperti Tuhan Yesus berkata kepada pohon ara tersebut. Jadi dengan demikian sebetulnya kita tahu, doa yang diurapi itu adalah doa yang seperti apa? Kita memperkatakan atau kita mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam. Yang ada di dalam ini apa? Yaitu firman-Nya. Tadi di dalam Yohanes 15:7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kita tinggal dalam Yesus, dan firman ini tinggal di dalam kita. Firman adalah setiap kehendak Tuhan, amin. Perintah Tuhan, semua. Ini semua dari, saudara gak bisa comot hanya 1-2 firman yang kau taruh dalam hatimu. Tapi dari perjanjian lama, saudara, Kejadian sampai Wahyu, itu harus tinggal di dalammu. Jadi tidak bisa dipisahkan, oh perjanjian baru aja yang saya mauin. Tidak bisa. Harus semua firman ini dari perjanjian lama sampai Wahyu, itu adalah firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Tidak bisa cuman quote satu ayat, engkau simpan terus di sini. Hanya beberapa ayat, oh ini dipegang terus, ayat ini dipegang terus, itu firman sudah? Tidak. Tapi dikatakan kalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Yesus dan firman, semua firman ini. Alkitabnya ada berapa kitab? Mulai ngantuk. 66. Semuanya itu ada di dalam kita di sini. Baru ketika minta sesuatu, maka itu akan terjadi. Bukan cuma satu ayat. Amin. Nah, ketika itu ada di sini, mintalah, keluar minta suatu perkataan, mintalah. Maka itu akan terjadi seperti Elia berkata kepada Ahab. Seperti Tuhan berkata kepada pohon ara. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita ini berkata-kata, berdoa. Tetapi doanya kita ini tidak bisa terjawab kayaknya. Doa kita tidak dijawab. Ya, coba kita buka tadi ya di dalam Yakobus 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Seringkali kita berdoa tetapi doanya salah. Karena doanya itu adalah untuk kita habiskan hawa nafsu kita yang keluar, keinginan kedagingan kita yang keluar, bukan firman Tuhan yang keluar. Yang kita utarakan panjang dan lebar itu adalah segala keinginan kita, bukan firman-Nya. Keinginan kita adalah kita ini kepingin sekali kita ini bisa hidup itu dengan tenang, dengan nyaman. Kalau semua di rumah itu tersedia, ada uang banyak di bank dan makanan bertumpuk di rumah, semua itu enak tenang. Betul? Oh kok betul? Kalau semua itu tersedia baru tenanglah hai jiwaku, sekarang tidurlah ya. Ya seperti itu. Ya. Karena apa? Hawa nafsu kan, kepinginnya tuh, wow dapat uang banyak, semuanya banyak. Nah itu baru ini. Nah kalau kita ini sudah terima Yesus Kristus, kita pasti berdoa, pasti dijawab, kita pasti diberkati melimpah, pasti banyak. Kalau itu cuma dicomot gitu saja, bisa jadi, bisa. Tapi bagaimana?
Apakah bisa langgeng lama? Enggak. Coba kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Seringkali ketika kita berdoa, ada motivasi di dalam ini. Kita ini menjadi apa? Hamba uang. Yang kita doakan adalah uang supaya enak, bertimbun banyak, kemudian kita tenang. Kita gak terasa. Memang semuanya itu kebutuhan. Kebutuhan tuh rumah tangga untuk semuanya. Tapi ketika kita fokus di dalam doa kita hanya uang saja, berarti kita adalah hambanya uang. Tidak terasa. Sudah pikir, loh ini memang kebutuhan. Apalagi misalnya kebutuhan gereja, kebutuhan semuanya. Pikirannya, doanya uang. Berarti engkau adalah hambanya uang. Tetapi ketika kita adalah orang yang hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan, kita adalah hambanya Tuhan. Ketika kita hambanya Tuhan, sungguh-sungguh hamba Tuhan, ketika kita berdoa, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari hati kita adalah firman-Nya Dia, adalah setiap kehendaknya Dia. Secara kenyataan, secara kasat mata, kebutuhan kita kayaknya uang. Kita langsung berdoanya, Tuhan kami butuh ini, uang ini segini. Tetapi sesungguhnya kebutuhan kita bukan di uang itu. Kebutuhan kita adalah hadirnya Dia di dalam kehidupan kita. Tidak sengaja, tidak terasa kalau kita ini digiring untuk menjadi hambanya uang. Tidak terasa. Hanya orang yang hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan tahu kalau sedang digiring. Tahu kalau dia sudah keluar dari urapan Tuhan. Dia harus segera kembali. Gak terasa, sepertinya tujuannya baik. Karena masih bisa orang di luar urapan kuasa Tuhan bisa berdoa, bisa. Tapi tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin berhasil hanya sedikit, hanya sesaat. Tapi tidak ada kekekalan. Di sini Tuhan berkata, jangan sekali-kali kamu menjadi hamba uang. Kenapa? Tuhan sudah menyatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Saya suka bahasa Inggris dari Amplify ya. Luar biasa di Amplify itu. Ya. I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not, ulang 3 kali. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down, or relax my hold on you. Assuredly not. Luar biasa. Perkataan dari ini sangat luar biasa. Aku tidak akan mengecewakan kamu, atau menyerahkan, atau meninggalkanmu tanpa support, tanpa dukungan. Aku tidak akan dalam tingkatan apapun membiarkanmu tak berdaya, atau mengabaikan, atau mengecewakan kamu, atau melepaskan cengkramanku padamu. Pasti tidak. Amin. Ini kata-kata yang Dia berikan kepada siapa? Kita melihat dulu asalnya di sini. Ulangan
Ini kadang-kadang makanya apa yang di perjanjian lama terulang di perjanjian baru. Jadi jangan tinggalkan perjanjian lama. Sangat penting perjanjian lama ini saudara. Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh bangsa Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Apakah ini hanya untuk Yosua? Tidak, saudara. Firman Tuhan ini untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau tadi dikatakan di Yohanes 15 ayat 7. Kalau kamu tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Seluruh firman ini tinggal di dalam kita. Minta apa saja, doa apa saja. Bukan doa yang penuh hawa nafsu. Bukan doa yang tadi dibawa dengan menjadi hamba uang. Tetapi doa yang betul-betul adalah berasal dari firman Tuhan. Doa yang betul-betul berasal dari kehendak Tuhan. Maka itu akan digenapi. Itu akan dilaksanakan. Nah itulah yang dinamakan anointed prayer. Doa yang diurapi. Amin. Kalau ketika kita berdoa tidak ada ketakutan. Ketika kita berdoa, ketika kita menyampaikan firman tersebut, tidak ada goyah, tidak ada ragu, tidak ada gentar. Tapi kita percaya akan kuasanya, tidak membatasi kekuasaan daripada Tuhan. Ketika kita menyampaikan, mengeluarkan firman-Nya tanpa ada keraguan sedikit pun, nah itu menjadi doa yang diurapi. Seperti Elia, seperti Tuhan Yesus berkata, hanya speak the word. Hanya berkata, coba katakan, berkata, katakan. Berdoa itu berkata-kata kepada Tuhan. Mengeluarkan isi hatinya Tuhan. Mengeluarkan firman-Nya Tuhan. Segala kehendak Tuhan tertulis di firman-Nya ini. Untuk terjadi di bumi, terjadi di dunia, ada di firman-Nya ini. Dan ini perlu dikeluarkan. Tetapi bukan sembarang di-quote. Ini ada banyak kadang di sosmed segala. Banyak orang mengeluarkan firman Tuhan sebagai doa-doa. Tidak seperti itu. Anointed prayer tidak seperti itu. Doa yang diurapi bukan hanya quote-quote saja. Bukan yang menulis semuanya seperti itu. Tidak. Tapi doa yang sungguh-sungguh keluar dari hati seseorang yang tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam dia. Baru itu menjadi keluar suatu anointed prayer. Amin. Apakah kita tidak bisa seperti itu? Alkitab menulis Elia manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Kalau begitu saudara dan saya bisa dong berdoa, doa yang diurapi. Bisa kan? Nah, selama kita berada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan ada di dalam kita. Kemudian yang kedua, ketika kita memiliki iman seperti tadi, percaya bahwa tidak ada yang sukar bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan, itu dasar, tahu dulu. Tetapi kemudian kita yang penting dalam iman itu kita harus tahu siapa Dia.
Dia sudah menyampaikan, I am who I am. Aku adalah aku. Nah ini, lebih lagi ketika dia berkata, aku adalah aku. Itu tentang keberadaannya dia, tentang keilahiannya dia yang luar biasa. Dan ketika kita mengetahui siapa dia yang luar biasa itu, maka ketika kita keluarkan firman-Nya, itu gak asal comot, gak asal. Ya. Kita tahu bahwa dia berkata, aku adalah aku. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun atau siapapun. Aku mampu menjaga apapun atau mengurus apapun. Siapapun yang kamu temui, apapun yang kamu butuhkan, aku adalah aku. Apakah aku memilikinya atau aku bisa mendapatkannya? Aku akan menjadi apa yang aku mau. Jika tidak ada, aku akan membuatnya, mengadakannya, menciptakannya. Akulah aku yang memiliki semuanya. Tidak hanya untuk sekarang, tetapi untuk selama-lamanya. Tenanglah kamu. Itu kita harus tahu. Ketika dia berkata, I am who I am. Saat itu dia berkata demikian kepada siapa? Musa yang gentar, Musa yang takut. Dia merasa Musa tidak punya apa-apa, nanti bagaimana aku menghadapi Firaun, bagaimana ini. Musa gentar dan dia katakan, I am who I am. Artinya itu seperti itu. Kamu gak perlu takut. Aku akan menyediakan segala sesuatu. Aku yang mengutusmu, aku yang mengadakan segala sesuatu. Kalau gak ada, aku bisa menciptakannya. Nah, dua fondasi ini, ketika kita berdoa, itu menjadi doa yang diurapi. Kalau kita tidak dasarkan doa kita dari pengetahuan atau dari iman percaya kita bahwa tidak ada yang sukar bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah the great I am. Dia bisa menciptakan, Dia bisa mengadakan, Dia bisa memindahkan, Dia bisa mengubah. Amin. Ini penting di dalam kehidupan kita waktu kita berdoa, bergaul dengan Tuhan. Walaupun saudara berdoanya tidak perlu dengan kata-kata bahasa Indonesia yang panjang lebar. Saudara tinggal berkata. Berkata apa? Bukan kata-kata yang ngawur, tapi segala yang difirmankannya. Apa kehendaknya Dia? Apa yang dikehendaki? Yaitu seperti tadi saya katakan. Kalau di dalam Yohanes 15 berkata, kalau kamu apa? Tinggal di dalam. Coba kita baca lagi. Ya, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Sekali lagi bersama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini adalah ketika kita mau tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita, baru urapan itu akan turun. Dan di bawah urapan itulah baru kita bisa meminta. Bukan sekehendak hati kita yang secara daging, tapi karena sudah ada firman di dalam kita dan kita berada di bawah urapan itu, maka yang keluar permintaan itu adalah inginannya Dia, keinginan hatinya Dia. Saudara, kalau kita keluar dari urapan bisa, tetapi tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Ya. Saya ada sedikit ilustrasi kepada saudara. Bagaimana caranya, seperti apa pengurapan itu. Ya, seperti apa pengurapan ketika kita berdoa? Pengurapan itu seperti apa? Bagaimana sih kita living under His anointing? Ya, saya minta butuh bantuan David. Ya, dia
seakan-akan nih sebagai ceritanya ya, dia adalah Tuhan Yesus. Ya. Saya, dikatakan menurut Yohanes tadi, saya harus tinggal di dalam dia. Saya harus masuk di dalam dia. Masuk dan dia masuk di dalam saya. Nah, setelah saya tinggal di dalam dia dan Yesus tinggal di dalam saya, barulah saya menerima suatu pengurapan. Pengurapan, tudung. Seperti tadi Tuhan berkata kepada Musa, diberkatakan kepada Yosua, bahwa ia akan berjalan di depanmu. Berjalan di depanmu, siapa yang berjalan di depanmu? Yaitu pengurapan Tuhan berjalan di depanmu. Pengurapan Tuhan ada di depan saya. Dan ketika itu juga Musa berkata, ia akan berjalan di depanmu dan ia akan berbaris, berjalannya bersama-sama denganmu. Saya pergi, dia pun pergi. Dia mengikuti, saya mengikuti. Jadi bersama. Ini di sini. Ketika saya berhenti, dia berhenti. Ketika saya mau keluar dari sini, saya bisa doakan orang. Tuh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Tapi tudung pengurapan saya. Di sini ketika saya mendoakan dengan ambisi, dengan emosi saya, dia tidak akan berjalan bersama dengan saya. Yang akhirnya saya akan keluar dan mati. Dan dia di situ. Yang benar adalah ketika saya di sini harus tetap ada tudung, dan saya di sini mendoakan orang, berdoa seperti Elia, tetap ada tudung. Tidak akan ada hujan. Sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan, tidak akan terjadi hujan. Ini harus sesuai dengan urapan itu. Kemana Tuhan perintahkan urapan, dia berkata kepada siapapun, ini harus, tudung ini harus ada. Inilah orang yang hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Waktu dia menyampaikan firman, ada tudung. Sekali ketika orang itu keluar, dia terus keluar lagi. Tetapi sekali ketika orang itu tetap berada di bawah tudung ini, kemanapun tetap berada di tudung ini, kemanapun pergi tetap ada di tudung ini, maka tudung ini lama-lama menjadi seperti jala, menjadi sebagai tudung sampai ke bawah, sehingga orang ini yang di dalam tidak bisa keluar. Tetapi ini harus dibiasakan terus, dibiasakan terus. Living under His anointing. Dia yang menaungi kita. Kita di sini bisa berkuasa, bisa menyampaikan, berfirman, berdoa. Tetapi harus berada di bawah urapan daripada Tuhan. Barulah doa kita adalah doa yang diurapi. Maka ketika Alkitab menulis bahwa Elia manusia biasa, tetapi dia berada di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Ketika dia berkata sesuatu yang mustahil, tidak ada hujan 3 tahun, selama itu tidak ada hujan. Itu sesuatu yang mustahil. Tapi bagi Tuhan, bagi pengurapan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi pengurapan Tuhan, tidak ada yang sukar. Amin saudara. Oke, terima kasih David. Gak hujan ini. Terima kasih. Saudara mengerti sekarang? Jangan kita keluar dari pengurapan Tuhan, saudara. Jangan pernah kita keluar dari pengurapan Tuhan. Sehingga doa-doamu, sehingga apapun yang kau lakukan adalah menjadi doa yang diurapi. Saat ini sekarang kita mau berdoa dengan sungguh. Ya, saya undang saudara bangkit berdiri. Adakah di dalam kehidupanmu yang kau doakan, gumulkan, tapi itu bukan hawa nafsumu, itu bukan kedaginganmu, itu harus sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Adakah? Setiap orang masing-masing, each person sendiri. Dan engkau seperti tadi, say the word, only word
Singkat. Contoh kalau engkau mengalami sakit, saudara cuma berkata, aku sembuh dalam nama Yesus. Untuk saudara yang di rumah juga, ketika engkau mengalami saat ini, engkau berdoa. Di mana kita akan berdoa dengan doa yang sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan. Saudara percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Saudara percaya bahwa tidak ada yang sukar bagi Tuhan? Saudara percaya bahwa tidak ada yang sulit bagi Tuhan? Dan Dia dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara bisa perkatakan, sembuh. Kalau memang itu kehendak-Mu Tuhan, aku menjadi sembuh. Ya. Seperti Tuhan berkata kepada pohon ara. Seperti Elia berkata kepada Ahab. Berkatalah, Tuhan berkata kepada gunung, gunung ini untuk beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Kau rapasyata karaya.